Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sabari yang masih setia menunggu konten-konten yang sangat luar biasa dengan informasi dan banyak hal yang kita kulitin, kita bahas. Kali ini kedatangan tamu yang nantinya akan menjawab bagaimana dinamika yang terjadi di luar terkait Musda ke-12 Golkar Aceh. Nah, siapa yang akan saya hadirkan? Saat ini dia dipercaya sebagai Ketua Steering Komite Musda ke-12 Golkar Aceh, Bang Suki Rahmat. Mari saya sapa langsung. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Arios. Nah, jadi Sabari, ini sesuatu hal yang penting kenapa kita angkat konten ini. Tujuannya untuk memberikan pendidikan politik, sekaligus untuk mengklirkan satu keadaan yang dalam tanda kutip masih dipertanyakan oleh publik dan juga kader Golkar. Bang, ini kan sesuatu hal yang menarik Golkar kan, karena Golkar satu-satunya partai yang punya nilai strategis, partai yang besar dan punya proses kaderisasi yang kuat di dalamnya. Nah, tetapi denyutnya sangat luar biasa. Apa yang membuat Golkar begitu sangat diperhatiin oleh publik dalam musda kali ini? Baik, terima kasih Pak Arios sudah diundang di podcast Pak Arios. Ya. Yang pertama bahwa dari beberapa musda yang pernah saya ikuti dari sekitar 2009, kemudian 2014, 2016, kemudian 2020, 2025 nih yang akan segera kita laksanakan. Ketika Partai Golkar, terutama di Aceh, kita bicara di Aceh, melaksanakan musda itu selalu menjadi pembicaraan, bukan hanya di kader, tapi juga di masyarakat pemerhati politik khususnya secara luas. Dan menariknya bahwa musda Golkar itu selalu menjadi topik pembicaraan. Nah, termasuk bagi Dialeksis sendiri, sering saya lihat sering mengupas dinamika yang terjadi menjelang musda. Dan menjelang musda itu selalu terjadi dinamika selalu terjadi seperti gelombang politik, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota sebagai pemegang mandat ataupun pemilik suara. Dan sebenarnya ini saya lihat menjadi nilai positif bagi pendidikan politik khususnya di Aceh, bagaimana kemudian partai politik itu betul-betul menjadi aspirasi bagi masyarakat. Jadi kita menjadikan musda ini sebagai arena yang untuk membahas semua program kerja 5 tahun ke depan. Nah, jadi bukan hanya soal pilih siapa ketua. Nah, ini yang mungkin saya tidak mau berbicara tentang partai lain, tetapi Partai Golkar ketika membuat musda, itu terlebih dahulu kita menyelesaikan program kerja ke depan. Bukan di setelah pemilihan, itu bedanya mungkin. Biasanya kan partai pilih ketua baru program kerja. Bukan. Ini program kerja dulu, baru kemudian ketua. Kita pilih ketua. Jadi ketua menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh musda. Jadi keputusan-keputusan musda itu bersifat final dan mengikat. Jadi target-target politik baik di legislatif maupun di eksekutif, kemudian rencana program kerja, bagaimana pengembangan kader, bagaimana organisasi ke depan, bagaimana Golkar bisa berperan secara aktif di pemerintahan, itu semua dibahas di dalam musda itu. Setelah ada keputusan musda, inilah keputusan musda. Kemudian kita pilih ketuanya untuk melaksanakan keputusan ini. Nah, Abang menyinggung masalah pemilihan ketua. Ini kan sudah mulai mencuat nih, pembahasan di publik ya, dengan berbagai macam dinamika nama yang beredar, bahkan di warung kopi, diskusi-diskusi kecil komunitas ya. Ada TRK, Tengku Raja Kemangan, Ampun Bang, ada Muklis Sakabeya, ada Lukman CM, ada Andi Sunilingga, ya kan, dan banyak hal lainnya. Nah, apa yang membuat, termasuk Bustami juga yang sempat mencuat bahwa itu akan muncul sebagai suatu hal yang baru untuk masuk sebagai ketua. Nah, dari banyaknya orang ini, tafsir Abang membaca sesuatu hal yang kita anggap positif dengan banyak orang, seperti apa perspektif Abang ini? Ini sebenarnya menurut saya ini salah satu poin tadi bahwa memang Golkar diminati banyak orang, termasuk dari luar.
Kalau misalnya betul Pak Bustami berniat mencalonkan diri menjadi ketua DPD 1 Golkar Aceh, berarti ini kan terlepas dari kepentingan-kepentingan yang lain, ini menjadi bukti bahwa Golkar itu menarik. Ya. Nah, kemudian beredarnya nama-nama ini, termasuk di Alexis Pak Aryos juga sebutkan nama saya ya. Iya, Pak. Betul. Nama Bang Supri yang masuk. Yang sebetulnya kita belum sampai ke tahap itu. Nah, dan saya juga mungkin ya, menurut saya mungkin beberapa calon-calon ini sudah mendekati pemilik suara. Nah, kita ada 29 pemilik suara. Ketua DPP, kemudian Dewan Pertimbangan Provinsi, kemudian demisioner, ketua demisioner, kemudian ormas yang mendirikan, ormas yang didirikan, dan saya 6, ditambah 23 kabupaten kota. Jadi ada 29 pemilik suara di Golkar Provinsi Aceh. Dan mungkin masing-masing calon ini apakah sudah berkomunikasi dengan pemilik-pemilik suara ini di DPD 2, kita juga tidak tahu. Karena saya tidak masuk ke ranah itu, dan sampai dengan saat ini sebagai ketua SC, saya hanya menyiapkan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, yang akan nanti kita bahas bersama di arena musda. Jadi kalau sebenarnya kemudian muncul nama-nama di masyarakat yang beredar dengan berbagai macam dinamika, itu saya pikir bukti bahwa Golkar itu selalu menarik untuk dibicarakan. Nah, Tadi menyinggung, ada saya catat, bahan-bahan yang Bang siapkan. Apakah termasuk bahan-bahan penting untuk membahas tentang isu-isu strategis Aceh atau masalah Aceh, yang itu akan menjadi PR besar nih, karena ke depan kan, karena Golkar selalu berada dalam bayang-bayang partai lokal, ya. Golkar tidak punya satu semacam magnet tersendiri untuk menggalang partai lain, ya, untuk membentuk satu konsolidasi kekuatan baru dalam mewarnai belantika politik lokal di Aceh. Nah, sebelum terlalu jauh ke sana, artinya PR-PR besar ini kan menjadi tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin. Ini gimana, Bang? Nah, Jangan nanti Golkar memilih pemimpin yang mengulangi hal serupa pada dimensi yang lalu. Oke, bahan-bahan musda ya yang saya siapkan ini, yang kita siapkan bersama dengan tim, itu termasuk tentang rekomendasi, ya, rekomendasi dari musda itu terhadap kepentingan politik Aceh. Jadi bahkan itu kita buat di dalam satu bidang sendiri dia. Jadi namanya bidang rekomendasi. Jadi nanti di musda itu kita akan memberikan rekomendasi baik untuk internal maupun eksternal partai. Yang tentunya ini akan berpengaruh besar terhadap kebijakan partai politik dalam kebijakan Partai Golkar dalam rangka memenangkan politik ke depan, atau bagaimana Golkar bisa menjadi bahagian yang menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di Aceh. Nah, itu poinnya. Karena selama ini kan satu dekade Golkar kan cenderung termaktub di dalam polarisasi yang dipengaruhi oleh partai lokal. Sebenarnya begini, saya pikir ya, itu hanya bagaimana orang-orang pengurus-pengurus nanti ke depan itu memposisikan diri. Karena kalau hakikatnya Partai Golkar itu lahir karena karya kekaryaan. Jadi Golkar tidak pernah menjadi oposisi bagi pemerintah. Dan ini saya pikir hanya soal waktu, soal kesempatan, karena kita baru selesai pilkada. Kita kan juga tidak munafik kemarin bahwa dengan pemerintahan sekarang, kemarin kita berbeda pilihan, kita berbeda dukungan, tapi itu kan sudah selesai. Yeah. Dan Golkar secara organisasi itu sangat menerima itu. Jadi secara organisasi Golkar pasti akan mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat. Nah, kemudian bagaimana Golkar mampu menggalang kekuatan politik di parlemen atau kekuatan politik di masyarakat, ini jangan kemudian menjadi semacam semacam persaingan. Jadi Golkar tidak ke situ. Saya yakin sekali Golkar tidak punya kepentingan secara pribadi partai politik, tetapi Golkar punya kepentingan untuk memajukan Aceh, dan pasti Golkar akan ikut kebijakan-kebijakan yang mendukung kepada program pemerintah yang untuk membangun Aceh. Siap. Sebelum terlalu jauh, Bang, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk memberikan
kontribusi agar kita tetap semangat ya untuk memproduksi konten-konten yang sangat berarti untuk sahabat radio yang nantinya ditonton. Bang, ini banyak hal yang saya tangkap di publik, kader-kader lama ataupun kader yang masih ada di dalam ya, itu memberikan kritikan-kritikan terhadap kepemimpinan yang lalu. Nah, dan ini menjadi satu catatan-catatan yang cenderung diartikan kekecewaan dan cenderung diartikan sebagai kritikan terhadap otokritik terhadap kelembagaan Golkar Aceh sendiri. Ini gimana Bang menangkapnya? Ini yang saya katakan tadi Pak Arios kan, karena ini menjelang musda, kenapa baru sekarang itu muncul? Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya di Golkar itu ada mekanisme. Secara organisasi kita tidak anti kritik, tetapi secara pribadi saya menyayangkan itu. Ini tolong dipisahkan. Kenapa? Karena kritikan itu harusnya itu bersifat membangun, bukan mengucilkan. Bukan seperti kita meludah ke piring sendiri. Ada mekanisme di Golkar. Seharusnya kader yang kemudian merasa kecewa atau merasa tidak sesuai dengan kebijakan DPD 1, kita punya Dewan Pertimbangan di provinsi. Nah, apakah ini pernah digunakan ruang-ruang ini? Bisa saja itu instrumen itu sudah menjadi bagian yang tidak objektif dan tidak akan pernah bisa dianggap fair di dalam proses itu berjalan. Apa indikasinya? Apa indikator yang digunakan bahwa ini tidak fair? Karena belum berjalan. Karena belum berjalan. Dan kemudian kalau dibilang... Tapi bisa dibaca oleh mereka. Karena Dewan Pertimbangannya adalah punya kedekatan dengan struktur di... Nah, tetapi kan partai punya aturan. Dan kalau memang kalau memang ada yang mau dikritik, silahkan datang ke DPD 1. Soal apa yang tidak terbuka, tidak transparan. Sekarang ini Pak Rios misalnya. Dikatakan misalnya gagal, ya, gagal bahwa kepemimpinan ini gagal, misalnya di bawah ke Pak Nurlif 10 tahun. Dan apa ukuran sekarang indikator yang menunjukkan bahwa itu berhasil atau gagal? Dari sisi kursi, DPR ini kita tambah, walaupun itu bukan kerja-kerja DPD 1 secara keseluruhan. Tetapi itu selama kepemimpinan Pak Nurlif. Iya, bisa diklaim. DPRA, 9 kursi tetap, tetapi kita suara meningkat. DPRK, kita terjadi penambahan kursi. Apa indikator yang mau digunakan? Cuman kadang-kadang kan begini di politik ini, tetapi mungkin ini bukan hanya di Golkar. Kebijakan yang kita ambil ketika benar tidak diakui, ketika salah dicaci maki. Ini contoh-contoh saja. Misalnya pilkada nih, hasil pilkada nih. Kan, kita dukung si A misalnya. Kalah, kan udah dibilang dulu. Kenapa dukung? Begitu yang ini menang, itu memang kerjanya bagus. Nah, calonnya memang bagus, jadi itu sudah biasa kami terima. Tetapi yang sangat saya sayangkan, kalau mau mengkritik itu, kenapa tidak dulu ke DPD 1? Kita terbuka pintu itu. Dan silahkan, mau diaudit seperti apa silahkan. Dan Golkar ini punya mekanisme. Kalau ada nanti yang tidak sesuai yang dilakukan oleh DPD 1 Golkar Aceh, bisa ke Dewan Pertimbangan. Nggak bisa ke Dewan Pertimbangan, bisa ke Mahkamah Partai. Tidak bisa nanti di Mahkamah Partai, bisa di pertanggungjawaban musda. Gunakan saja mekanisme itu. Kenapa harus di media? Apa tujuannya? Ini yang saya katakan tadi. Kalau tujuannya untuk membangun, pasti kita akan menggunakan sarana-sarana yang ada. Bukan justru kemudian mengumbar di media. Jadi jangan kemudian karena ada kepentingan menjelang musda ini menjelekkan yang masa lalu itu. Oke, bukan sebentar. Bukan dalam artian tidak bisa dikritik. Nah, jadi selama 10 tahun ini berjalan, ya hasilnya yang kita dapatkan di Golkar Aceh ini, saya pikir tidak lebih buruk dari periode sebelumnya, walaupun saya tidak mengatakan lebih baik. Oke. Ada juga diskusi yang saya tangkap di luar nih, Bang, terkait perdebatan dialektika, ya, bahwasanya kaum muda itu tidak punya satu keberanian bersikap ya, untuk melawan ataupun melakukan pembaharuan lah terhadap kepemimpinan lama, ya, yang itu juga menjadikan satu perbedaan perspektif
bahwa Golkar satu sisi sebagai kader, partai kader yang jelas kaderisasinya, tapi makna perspektif lain bahwa bukan di situ untuk melihat proses kaderisasi. Makna kaderisasi ada makna yang berbeda, bahwa ketika tidak berani bersikap untuk bagaimana mewarnai dalam etika pemilihan ketua DPD 1 Golkar, maka itu krisis kader. Jadi kotaknya di situ, di satu sisi. Di sisi lain, ini kan juga ada kaum berarti kader Golkar yang saya tangkap ya, yang dari jejak informasi dan digitalnya itu juga nggak punya sikap politik, selalu pasang dua kaki dalam setiap pemilihan musda Golkar itu. Ini karakter orang yang pragmatis dan oportunis menurut saya. Jadi ini juga nggak baik umpamanya ketika manakala diisi oleh orang-orang seperti ini, ya, yang punya pragmatis, oportunis di dalam bersikap, ya, di dalam mewarnai. Artinya orang-orang ini harusnya cenderung diperhatikan oleh kepengurusan ke depan. Dua hal ini bagaimana Pak menyikapi? Yang pertama ya soal keberanian kader muda untuk mengubah, ya, melakukan perubahan. Tapi saya di situ kurang sepakat dengan Pak Aryos. Kurang sepakatnya begini. Apakah memang harus dilakukan perubahan atau cukup dengan melanjutkan? Makna itu. Berarti makna isi kata. Kalau perubahan seolah-olah yang ini memang perlu diubah semua. Gagal. Nah, itu ya ini yang perlu dimaknai. Keberlanjutan. Jadi saya pikir itu penggunaan diksi itu juga penting bagi kader muda ini. Nah, soal kemudian tidak ada yang, katakanlah misalnya saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana, tidak ada yang berani maju menjadi ketua DPD. Satu, kan gitu. Nah, maju sebagai ketua DPD 1 ini tidak mudah. Bukan berarti tidak ada kader. Ya. Saya misalnya, kita kan bisa ngukur diri. Kemampuan manajerial. Ini saya stop dulu, sabar nih. Bang Sukri sangat loyal. Jadi setiap kepartaian yang saya tangkap dari informasi, bukan hanya dari banyak orang, tapi mengakui totalitasnya untuk partai. Harusnya kan Abang punya keberanian juga. Nah, itu yang saya katakan tadi. Saya kan bisa mengukur diri. Nah, saya yang tahu bagaimana saya, apa kepentingan saya, dan sebagainya. Dan mungkin kader-kader yang lain juga begitu. Tapi bukan berarti krisis kader. Dan kita untuk berbuat, membesarkan partai ini kan tidak harus menjadi ketua. Jadi bukan dalam artian... Ini pembenaran pembelaan. Jadi itu terserah Pak Aryos ininya. Nah, kalau menyangkut soal loyalitas, saya termasuk yang ini masuk lagi ke kritikan-kritikan tadi. Saat ini Ketua DPD 1 itu Pak Nurlin. Ya. Saya loyal kepada ketua. Bukan pada sosok. Bukan kepada orangnya. Siapapun nanti yang menjadi ketua, kalau saya diajak, saya dipakai, saya loyal. Dan itu yang saya katakan tadi. Kalau memang ada hal yang kritik, ada hal yang perlu saya sampaikan, saya kritik, ya saya kritik. Nah, tetapi semua keputusan itu diambil, itu kan bukan hanya saya sendiri, bukan hanya ketua sendiri, ada mekanismenya. Jadi ini yang saya katakan. Nanti siapapun yang menjadi ketua, ya silakan mau dibawa kemana, siapa yang mau dipakai silakan. Jadi bukan berarti ini kita gerombolan yang kalau menggunakan diksi gerombolan itu kan seolah-olah seperti apa gitu. Jadi pengurus ini di SK-kan secara resmi, dipilih hasil musda. Jadi ini yang penggunaan diksi semacam ini yang kemudian menurut saya apalagi bagi kader-kader tulen itu kurang tepat. Yang pertanyaan kedua tadi itu, ada beberapa kader yang saya lihat dan juga diakui oleh banyak orang yang sangat pragmatis, oportunis, bahkan tidak punya sikap dalam setiap musda itu. Kita anggap aja itu sebagai sikapnya. Dan itu kan soal karakter, Pak Aryo. Oh iya. Itu soal karakter. Memang ya ada kan kadang-kadang orang yang maksudnya saya sering juga melihat mengalami sendiri atau melihat bahwa saya bagi diri saya sendiri terserah orang bagaimana menilai, saya tidak akan membangun organisasi atau itu atas dasar jangan saya sebutkan fitnah terlalu kejam ya, bermain dua kaki lah. Di depan lain nanti di belakang. Iya, itu yang nggak saya suka. Artinya
Ini kan satu hal yang akan merusak bukan hanya karakter pribadinya, tapi ketika nanti dipercaya sebagai pemimpin dalam satu keberlanjutan bahasa Abang untuk kedepannya bagi Golkar, ini kan juga akan cenderung tidak baik secara lingkungan di partaian. Ya, mudah-mudahan ke depan Golkar Aceh tidak dibangun atas dasar fitnah lah. Nah, jadi kadang-kadang itu yang mungkin sulit juga dihindari ya, karena dalam partai politik ini kan sesama kader ini tidak mungkin dia bekerja untuk menyukseskan kader lain. Nah, cuman kan orang punya cara-cara masing-masing. Oh, dia ingin menonjol, ingin begini, dia begini, dia begini. Nah, itu saya pikir tergantung kepada pribadi masing-masing lagi. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saat ini yang menjadi ketua itu Teguh Muhammad Nurlif. Mari kita selesaikan ini sampai dengan musda. Dan tidak ada yang sempurna. Siapa sih kemudian coba kita susun dari awal, baik dari pusat sampai kepada kepemimpinan Gampong Golkar. Siapa yang paling sempurna? Ya. Nah, ukuran keberhasilan partai politik itu walaupun tidak semuanya relatif. Dan salah satu yang menjadi ukuran adalah perolehan suara di eksekutif dan legislatif. Bang, ini sekaligus untuk pertanyaan terakhir sahabat Ari, yang ini menjadi satu hal yang menarik ya. Ini kan sudah banyak semacam gelombang besar ya yang menginginkan Anies Sulingga untuk kembali ke Aceh. Sampai dengan saat ini siapapun masih mempunyai kesempatan yang sama. Pak Andi, yang ada sebutkan tadi Pak Bustami, Pak Lukman CM, di tulisan terakhir kemarin saya lihat ada Pak Sabri, saya sendiri, Haikal, dan kader-kader yang lain. Sekarang ini masih punya kesempatan yang sama. Artinya musdanya belum berjalan, musdanya belum dilaksanakan, dan pada saat nanti sudah ditentukan jadwal musdanya dan musda berjalan sebagaimana diatur di dalam Jukla, semua orang punya hak. Misalnya nih, apalagi Pak Andi memang kader tulen, sangat mempunyai peluang, kader muda, cerdas, dan beliau sangat konsisten di Golkar, beberapa kali keluar tetapi tetap bertahan di Golkar, itu kan perlu kita apresiasi juga. Jangankan Pak Andi, Pak Bustami saja yang kalau seandainya maju bisa mendapatkan diskresi ketua umum, itu sah-sah saja. Jadi hak itu yang diatur oleh ADRT. Apalagi kan sangat disayangkan dengan surplusnya kader Golkar, kenapa harus ada orang luar kan gitu. Nah, itu tergantung lagi kepada pemilik suara nantinya. Karena sekalipun mendapatkan diskresi dari ketua umum tidak akan mengembalikan kepada forum musda. Musda nanti yang memutuskan. Itu dia Pak Aryo. Cerdas sekali ya Bang. Nggak, memang begitu prosedurnya. Ini saya bicara prosedur saja. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Aryo, apalagi Pak Andi. Ya. Sudah dari sepengetahuan saya, dari awal sampai sekarang itu Golkar berapa kali keluar masuk, tapi tetap bertahan di Golkar. Kan ada orang yang begitu dikeluarin, cabut dari Golkar. Cari partai lain. Nah, ini yang menurut saya perlu diapresiasi. Dan saya sebagai ketua SC ya, menyiapkan bahan musda ini itu tanpa embel-embel, tanpa kepentingan saya bermain ke siapa. Aturan yang ada di dalam Jukla dan ADART itulah yang coba kami tuangkan di dalam aturan musda. Apakah ada suara? Suara Bang kemana? Ya, kan belum tahu calonnya siapa saja. Kalau nanti saya maju sendiri gimana? Closing statement apa? Saya berharap kepada semua kader-kader Golkar baik di provinsi, kemudian di kabupaten, di kecamatan. Marilah kita sukseskan kepemimpinan Pak Muhammad Nurlif ini sampai dengan periodenya berakhir, sampai dengan pelaksanaan musda, dan mari kita gunakan sarana-sarana yang sudah disiapkan oleh partai untuk membangun partai. Kalau ada kebijakan yang salah, ada mahkamah partai, ada kebijakan yang tidak benar, bisa kita musyawarah. Dan sangat terbuka, silahkan
kalau ada yang mau mengaudit audit forensik di PD1 Partai Golkar silahkan. Jadi jangan kemudian ini seolah-olah begitu dibaca oleh masyarakat, wah di PD1 di Bermasalah. transparan bermasalah, seolah-olah besar sekali, atau jangan-jangan cuma Pak Aryo saja nih yang besar-besar. Dan satu lagi, bahwa kader Golkar saya yakin sekali tidak pernah krisis kader. Cuman sebagai kader kami tahu ukuran sepatu kami sendiri. Kira-kira itu, Pak Arias. Baik, sahabat ini banyak hal yang sudah diulas dan sudah dijelaskan oleh Bang Sugeng Rahmat selaku SC dan juga kader senior Golkar yang masih muda. Nah, tentunya informasi-informasi ini menjadi satu masukan dan juga bagian dari transfer knowledge terkait dengan pendidikan politik jelang sudah Golkar yang ke-12. Saya tidak akan mengambil kesimpulan, tetap setia nonton channel Janari. Salam Jalan Hari.